Selamat malam, selamat kembali berjumpa dalam renungan singkat Sekolah Sahabat Harian bersama saya dengan Wahyu. Hari ini saya akan bacakan atau saya akan bahas judul Sekolah Sahabat pada hari Selasa tanggal 12 April berjudul Tindak Kejahatan. Bagaimana pembahasan kita kali ini? Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Engkau memberikan kami, menyertai kami selalu sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Berilah kami kekuatan agar kami mampu mengerti isi dari pembahasan kali ini dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari dalam menanti kedatangan yang kedua kali. Inilah doa kami Bapa, mohon ampun tiap dosa pelanggaran yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tindak kejahatan judulnya. Bacalah Kejadian 4 ayat 3 dan 8. Bagaimana proses yang menyebabkan Kain membunuh saudaranya. Lihat juga 1 Yohanes 3 ayat 12. Reaksi Kain ada dua. Hati Kain jadi sangat panas dan mukanya muram. Kemarahan Kain tampaknya diarahkan pada Tuhan dan Habel. Kain marah kepada Tuhan karena dia mengira bahwa dia adalah korban ketidakadilan dan marah kepada Habel karena dia cemburu pada saudaranya. Cemburu pada apa? Hanya persembahannya? Tentu saja, lebih banyak yang terjadi dalam balik layar daripada apa yang diungkapkan dalam beberapa ayat ini. Apapun masalahnya, Kain tertekan karena persembahannya tidak diterima. Nah, kita akan bahas dalam judul besar 1 minggu ke depan terkait Kain dan warisannya. Dalam buku Triwulan Sekolah Sahabat, buku Kejadian, membahas tentang buku Kejadian. Jadi ini adalah cerita spesifik bagaimana Kain mempersembahkan korban bakarannya, mempersembahkan pada Tuhan apa yang menjadi hasil buminya, sementara Habel mempersembahkan apa yang dia gembalakan, yang terbaik dari apa yang dia gembalakan. Secara logika kita menilai bahwa Kain mengusahakan pertanian, tumbuh-tumbuhan, sementara Habel menjadi seorang gembala. Dua-duanya mengusahakan jenis hal yang berbeda, tetapi mereka mempersembahkan apa yang paling baik dari apa yang mereka punya. Apakah ini salah? Atau apa yang terjadi kesalahan dalam persembahan keduanya? Kenapa persembahan Kain diterima, persembahan Habel diterima, sementara persembahan Kain tidak terima? Baiklah, kita akan melihat lagi penjelasan lebih dalam dari alinea kedua dan ketiga. Dua pertanyaan Tuhan dalam Kejadian 4 ayat 6 terkait dengan dua kondisi Kain. Perhatikan bahwa Tuhan tidak menuduh Kain. Seperti Adam, Tuhan mengajukan pertanyaan bukan karena Tuhan tidak tahu jawabannya, tapi karena dia ingin Kain melihat dirinya sendiri dan kemudian memahami alasan dari kondisinya sendiri. Seperti biasa, Tuhan menebus umatnya yang berusaha untuk menebus umatnya yang jatuh. Bahkan ketika mereka serang-terangan mengecewakannya. Pertama, Tuhan mendesak Kain untuk berbuat baik, berperilaku dengan cara yang benar. Itulah panggilan untuk bertobat dan mengubah sikapnya. Tuhan berjanji pada Kain bahwa dia akan diterima dan diampuni. Nah, jelas dikatakan bahwa ada yang salah di sini dalam mempersembahkan apa yang paling baik untuk Tuhan. Tuhan mempunyai sebuah hukum, Tuhan punya sebuah aturan bahwa mereka harus mempersembahkan bahwa yang dipersembahkan adalah darah yang tertumpah yang dianggap sebagai yang paling baik dari Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan ingin Kain mengikuti aturan itu. Tapi secara manusia mungkin dia tidak berpikir seperti itu, tapi seperti kebanyakan kita, dia melihat dia sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui hasil buminya. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Nah, inilah yang terjadi. Tuhan tidak serta-merta menghukum Kain, tetapi Tuhan melalui kasih sayangnya, melalui sifat belas asihnya, dia ingin menebus umatnya, dia ingin menyelamatkan umatnya melalui cara-cara yang Tuhan lakukan. Tetapi terkadang manusia tidak melihat itu semua. Manusia melihat hanya Tuhan tidak menerima apa yang saya berikan. Saya memberikan yang terbaik tapi Tuhan tidak menerima. Berarti Tuhan tidak suka dengan saya. Oh, tidak seperti itu caranya. Tuhan punyai berbagai macam cara yang seharusnya kita bisa tahu, kita bisa mengerti sifat-sifat Tuhan itu. Tapi oleh karena dosa, kita tertutup
mata hati, mata batin kita untuk melihat kasih sayang Tuhan yang terselubung itu. Selanjutnya, di sisi lain, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa di atasnya. Nasihat Allah telah mengungkapkan akar dosa, dan itu ditemukan dalam diri Kain. Sekali lagi, Tuhan menasihati Kain, berusaha membimbingnya ke jalan yang benar. Nasihat kedua berkaitan dengan sikap untuk menghadapi dosa ini, yaitu sikap dosa yang sangat menggoda. Allah merekomendasikan pengendalian diri. Engkau harus berkuasa di atasnya, di atas dosa. Nah, di sini juga Tuhan telah memberikan sedikit clue atau sedikit semacam jawaban bahwa ini loh, ternyata yang kamu lakukan itu berdosa. Kamu sudah melakukan yang berdosa. Kamu harus berkuasa di atas dosa. Kamu tidak harus melakukan dosa. Tetapi kembali lagi, manusia diciptakan punya prinsip memilih, atau dia diciptakan dengan kebebasan memilih. Bagaimana Tuhan tidak memaksa kita, tapi Tuhan memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Apakah kita bergantung kepada Tuhan atau bergantung pada diri sendiri. Ketika kita bergantung sama Tuhan, kita mendengarkan suara-suara Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Tuhan selalu menasihati kita dimanapun kita berada, berbagai cara, baik orang di sekitar kita, melalui Tuhan dia bekerja untuk menasihati kita, melalui kejadian yang di sekitar kita untuk menasihati kita secara tidak langsung. Disitulah Tuhan berbicara. Bahkan Tuhan terkadang juga berbicara dalam hati dan pikiran kita. Tapi pertanyaannya, kita punya kehendak untuk memilih. Bagaimana kita bisa memilih itu semua? Itu semua tergantung pada kita. Bagaimana seperti Kain juga dan Habel, mereka bisa melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Mereka bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan petunjuk dan aturan Tuhan. Baiklah, kiranya demikian ringkasan sekolah Sabat ini dapat membawa hati pikiran kita lebih dekat kepada Tuhan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.